Ummul Akhyar membentuk generasi pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, hari ini kita memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Atas nama pesantren Ummul Akhyar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Ibadah di bulan ini mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah di bulan lainnya. Semangat kita untuk beribadah tidak boleh dikotori dengan sesuatu yang justru mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Semangat kita untuk beribadah seharusnya disertai dengan sikap toleransi kita ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam tata cara beribadah yang bersifat furu'iyah. Hal ini perlu untuk kita perhatikan, mengingat banyak sekali perbedaan-perbedaan furu'iyah dalam masalah-masalah tersebut yang tidak jarang berimbas pada kehidupan sosial. Perbedaan fiqhiyah adalah sesuatu yang seharusnya berhenti di ranah ilmiah dan tidak selayaknya dibawa ke ranah sosial. Perbedaan pandangan dan penafsiran haruslah kita sikapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan, dan tidak boleh kita hadapi dengan permusuhan atau saling menjatuhkan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mempunyai surga dan neraka masih menghargai seorang mujtahid yang keliru dengan memberinya satu pahala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajron, wa idza hakama fajtahada thumma ahta'a falahu ajrun. Jika seorang hakim berijtihad kemudian dia tepat atau benar, maka baginya 2 pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad kemudian dia keliru, maka baginya 1 pahala. Tentu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja masih memberikan dia pahala atas ijtihadnya yang keliru, pertanyaannya, pantaskah kita yang tidak memiliki surga dan neraka memastikan neraka untuk saudara kita hanya gara-gara kita anggap dia salah dalam masalah ijtihad furu'iyah? Sekali lagi, dalam masalah ijtihadiyah furu'iyah. Sikap merendahkan saudara sesama muslim, memutuskan tali persaudaraan, atau menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar hanya karena perbedaan pandangan dalam masalah furu'iyah adalah sesuatu yang kontraproduktif dengan semangat kita untuk memperbanyak pahala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini kita lakukan, maka pahala yang kita dapatkan dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah tentu tidak mampu menutup dosa-dosa yang kita lakukan. Wal-iyadu billah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bulan ini memang bulan yang tepat untuk kita membiasakan kebaikan dan juga meningkatkannya. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan ini, baik yang bersifat hablum minallah ataupun hablum minan nas. Sehingga ketika kita keluar dari bulan ini, diharapkan kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa, yang bukan hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Manusia yang memiliki kesucian hati dan juga kepekaan jama'i. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita contoh yang baik dalam hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan, kana Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, dan beliau lebih baik lagi pada bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang dihembuskan. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekali lagi bulan ini adalah bulan yang tepat untuk kita meningkatkan dan membiasakan berbagai macam kebaikan. Di samping pahala yang berlimpah, sekaligus ini merupakan sumbangsih kita
untuk turut membela agama yang kita cintai ini. Kita semua tahu di luar sana banyak orang yang mengatakan terhadap agama ini dengan perkataan yang tidak benar. Bahkan ludah mereka lebih berharga dari ucapan dan pendapat yang mereka katakan. Kita semua tahu bahwa itu adalah fitnah dan framing jahat terhadap agama yang kita cintai ini. Adalah fitnah yang luar biasa kejinya dan kerancuan berpikir yang luar biasa sesatnya, menuduh Islam sebagai agama teroris atau yang semisalnya. Jika orang di luar Islam yang melakukan kesalahan, bukan agamanya yang disalahkan, tapi orang atau oknumnya. Namun, jika orang Islam yang salah, selalu agamanya yang disalahkan. Jika umat Islam yang memperjuangkan haknya, akan selalu dibilang radikal, intoleran, bahkan teroris. Tapi jika hal sama dilakukan oleh orang lain, maka sebutan pejuang, bahkan pahlawan akan mereka sandang. Padahal, kita semua tahu bahwa perang-perang besar di dunia ini, dan juga pembantaian-pembantaian keji di dunia ini, yang memakan korban hingga ribuan bahkan jutaan orang, bukan umat Islam pelakunya, bukan pula pemicunya, tetapi tetap saja Islam dan umat Islam yang dicap sebagai teroris. Memberikan bantahan dengan kata, fakta, dan data tentu sangatlah penting dalam hal ini. Hanya saja ini bukan perkara yang mudah. Bagi kita orang awam yang tidak punya banyak data, tidak bisa bermain kata, bahkan tidak punya media, tentu ini sesuatu yang sangat menyulitkan. Namun sebenarnya kita masih punya cara untuk membantah mereka, yaitu dengan akhlak dan perilaku yang sebaliknya. Mari kita bantah fitnah dan tuduhan mereka dengan akhlak dan perilaku yang sebaliknya. Tunjukkan perilaku Islami dan terpuji, tunjukkan akhlak yang mulia, maka dengan sendirinya fitnah-fitnah dan tuduhan mereka akan terbantah. Dengan keindahan akhlak dan perilaku Islami yang kita tampilkan, maka mereka yang masih jernih hati dan logika tentu akan bisa objektif melihatnya dan tidak termakan fitnah. Perilaku yang Islami dan akhlak yang mulia adalah sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang di luar Islam tidak membaca Islam dari kitab sucinya, tapi membaca Islam dari akhlak dan perilaku pengikutnya. Karena itu, marilah kita jadikan bulan ini dan juga bulan-bulan berikutnya untuk menunjukkan akan keindahan Islam pada dunia. Dengan demikian, kualitas keimanan dan ketakwaan kita akan semakin meningkat dan segala fitnah akan terbantah dengan sendirinya. Mohon maaf akan segala kelancangan dan kesalahan. Wallahul musta'anu ala ma yasifun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadikan Ramadan kali ini menjadi momen saling membantu. Mari bantu perkembangan dakwah Ummul Akhyar dengan berinfak dan sedekah ke rekening yang tertera. Untuk konfirmasi infak dan sedekah, langsung hubungi nomor yang tertera ya. Terima kasih.